Babu qaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam, bab tentang perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yamna'annakum min sahurikum adanu Bilalin. Ya, jangan sampai engkau menghentikan sahurmu karena adzannya Bilal. Ya. Bilal adzan maksudnya ketika Bilal adzan misal Allahu akbar, kata Nabi kalau Bilal masih adzan, kamu terus saja makan, jangan berhenti sahur. Kalau orang baca cuman sampai sini dan tidak belajar ilmu hadis, hati-hati. Baca teksnya, baca terjemahan, dipraktekkan, yakin saya begitu subuh adzan masih makan. Ya, Nabi aja yang bilang kok hadis Nabi, bukan Nabi memahamkan seperti itu. Kita yang harus mengerti apa yang dimaksud dengan kalimat ini. Nah, saya ingin sampaikan dulu teman-teman sekalian. Jadi di zaman Nabi itu ketika Nabi SAW hijrah ke Yathrib dan berubah menjadi Al-Madinah Al-Munawwarah, secara singkat saja supaya tidak terlampau panjang, secara singkat nanti ada dua orang yang ditugaskan oleh Nabi SAW untuk mengumandangkan azan di waktu subuh. Ya, yang pertama Bilal bin Rabah, yang kedua Abdullah bin Abi Ummi Maktum. Nanti ada kisah tersendiri sebetulnya. Jadi Allahu Akbar ya. Kadang-kadang kita malu juga dalam situasi seperti ini. Sahabat Abdullah bin Abi Ummi Maktum dengan segala kemuliaannya yang dimuliakan oleh Allah hingga menurunkan surat Abasa itu, ya, beliau pandangannya ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala dari maksiat sehingga tidak bisa melihat maksiat dengan matanya seumur hidupnya, dan ini tanda kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di usianya yang sepuh pun Masya Allah masih tergerak untuk bisa memaksimalkan ibadah dan menyadari bahwa ada sisa hidup yang harus dimanfaatkan. Itu cara berpikir sahabat. Jadi sebetulnya begini, kalau kita merasa yang dulu itu pernah banyak yang sia-sia, maka sisanya jangan dibiarkan begitu saja. Kan kadang-kadang kita merasa yang dulu itu banyak salahnya, lalu kenapa sisanya tidak mencari soleh ya? Dan Anda paham suatu saat akan pulang, suatu saat akan meninggal. Bahkan dalam situasi seperti ini ditampakkan hampir tiap hari. Ada yang wafat, diumumkan kematian sekian, dan mungkin kita menyusul berikutnya. Kenapa kita hanya menikmati data? Lalu masih sibuk mengumpulkan harta? Karena dalam situasi semacam ini, Nabi mengingatkan, kamu mesti ingat, kembali kepada Allah, kamu akan pulang. Coba lihat apa yang akan dihisab, ingat-ingat baik-baik. Itu yang dibawa dalam pemikiran para sahabat, sehingga dalam situasi itu Abdullah bin Abi Ummi Maktum berusaha meningkatkan amalnya kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga beliau dikenal sebagai ahli masjid. Ya, datang ke masjid walau mata tak bisa melihat, ya, tapi berusaha mencari jalan terbaik sampai ke masjid dengan suasana masjidnya, tiangnya masih dari pelepah-pelepah kurma, atasnya daun-daun kurma, bahkan sebelumnya tak ada atap. Di kalau panas kepanasan, kalau hujan ya pasti basah, gitu kan. Nanti kita akan masuk saat masuk tanda Lailatul Qadar, ya, dan salah satu hadis menyampaikan Nabi di atasnya ada semacam kotoran yang melumpur, ya. Nah, itu tandanya malamnya hujan. Jadi ini menunjukkan kalau hujan ya salat mereka dalam keadaan juga basah, kalau panas ya kepanasan. Singkatnya, beliau senang ke masjid tapi punya keterbatasan untuk subuh. Ya, jadi kalau maghrib bisa i'tikaf ke isya, zuhur bisa ke asar, tapi subuh agak sulit. Nah, maka beliau datang kepada Nabi SAW dengan mengatakan, kalau kalimat kita, ya Rasulullah, li ya rukhsah, ya Rasulullah, apakah boleh saya minta keringanan untuk subuh saya nggak ke masjid karena situasi begini, mata tak bisa melihat, jalan tidak mudah, kan? Apa jawab Nabi? Nabi tidak langsung mengiyakan, tidak juga menolak. Kata Nabi, atasma'ul adzan, apakah anda masih mendengar adzan? Suara adzan masih sampai kan? Kata beliau, bala, ya saya dengar suara adzan. Kata Nabi, bima makna? Ya, Allahu Akbar, madum tasma'ul adzan fa'addiha fil masjid. Selama masih kedengaran adzan, maka berusaha tunaikan ke masjid. Nah, ini kalau dalam fiqh mustahil ada satu penekanan yang kuat menunaikan ibadah kecuali bersanding dengan keistimewaan dan pahala yang begitu besar. Karena itu nanti di hadis Muslim, ke masjid itu baru datang saja dalam situasi yang normal ya, bukan kondisi seperti wabah dan sebagainya. Jadi jangan dipahami dengan berbeda. Dalam kondisi normal, datang ke masjid saja, baru kita masuk tuh dapat 25 pahala dituliskan, belum ngapa-ngapain, baru masuk dengan niat ibadah. Jarak satu keduanya 500 tahun, dua ketiga 500 tahun, itu tinggi sekali. Dari peristiwa ini, maka esoknya beliau berusaha untuk datang ke masjid subuhnya dengan cara yang berbeda.
Jadi kalau subuh 4.30, Allahu Akbar, beliau sudah meraba jalan. Kalau kita mungkin jam 3 dari rumahnya, datang ke masjid jam 4. Yang kita tahu selama ini Bilal bin Rabah yang adzan radhiyallahu taala anhu, sejak peristiwa itu Abdullah bin Abi Ummi Maktum adzan subuh. Itu yang menjadikan nanti Nabi menetapkan adzan 2 kali. Saat subuh adzan pertamanya itu Bilal, adzan keduanya Abdullah bin Abi Ummi Maktum. Nah, adzan pertama ini itu dilakukan oleh Bilal sebelum masuk waktu subuh. Di waktu ya tertentu. Kapan waktunya? Mari kita baca. Nanti begitu subuhnya masuk, baru Abdullah bin Abi Ummi Maktum itu adzan. Ya, karena Bilal adzan pertama sebelum masuk waktu subuh, karena itulah Nabi mengatakan kalau Bilal adzan, masih makan kalian, jangan berhenti. Nah, kalimatnya bukan imsak. Teruskan makan malah kata Nabi. Ya, ini kalimatnya jelas tuh. La yamna'annakum ya min sahurikum adzanu Bilal. Ya, ayo teruskan. Jangan kalian berhenti karena adzannya Bilal, karena adzan Bilal itu belum masuk subuh. Ya, ini barangkali yang agak keliru dipahami sementara orang. Sebagian dibaca hadisnya mengatakan saat adzan masih boleh makan. Nah, ini yang dibaca baru sebagian hadisnya. Jelas ya? Baru sebagian, nanti ada beberapa hadis yang terpisah versinya, itu yang dimaksud adzannya Bilal. Ketika masuk adzannya Abdullah bin Abi Ummi Maktum, maka berhentilah Anda dari makan dan minum, karena waktunya tiba untuk memulai puasa. Antara jeda itu, apa yang terjadi? Yuk kita baca hadisnya. Haddatsana Ubaid bin Ismail an Abi Usamah an Ubaidillah an Nafi' an Ibnu Umar wal Qasim bin Muhammad an Aisyah ummul mukminin radhiyallahu taala anha anna Bilalan kana yu'adzinu bilailin. Hadisnya tersambung pada ibunda kita semua, Sayyidah Aisyah ummul mukminin, semoga Allah memuliakan beliau, memuliakan segala keutamaannya, menyayangi beliau dan senantiasa pasti disayangi dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam beserta seluruh istri-istri beliau tercinta, ibunda kita semua. Baik. Beliau menyampaikan bahwa Bilal ya, itu biasa saat Ramadan itu beliau menunaikan adzannya di waktu masih malam. Lailin, kalimat lain itu lail itu belum masuk fajar. Di fajar belum masuk, Bilal yang biasa adzan. Ya, faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kulu washrabu hatta yu'adzina Ibnu Ummi Maktum, fa innahu la yu'adzinu hatta yatlu'al fajr." Fa innahu la yu'adzinu hatta yatlu'al fajr. Ya. Baik. Qala al-Qasim wa lam yakun baina adhanihima illa an yarqa dha wa yanzila dha. Allahu akbar. Tuh, maka kata Sayyidah Aisyah, Bilal biasanya yang adzan sebelum subuh. Waktunya masih belum masuk fajar. Maka kata Nabi, kulu washrabu, kalian teruskan makan dan minum. Makan minum hatta yu'adzina Ibnu Ummi Maktum, sehingga nanti sampai tiba adzannya sahabat Abdullah bin Abi Ummi Maktum. Ya, fa innahu la yu'adzinu hatta yatlu'al fajr. Karena tugasnya Abdullah bin Abi Ummi Maktum ini tidak adzan kecuali saat masuk waktu subuh. Ya, paham sampai sini? Nah, sekarang pertanyaan keduanya, berapa jaraknya dari Bilal adzan sampai ke Abdullah bin Abi Ummi Maktum adzan, dan apa yang dikerjakan di sela-sela ini? Ini yang menjadi sunnah kita untuk bisa kita ikuti. Ya, baik. Jadi kesimpulan pertama sebelum kita teruskan, ya, jadi dari adzan Bilal itu adzannya peringatan. Jadi bukan adzan subuh. Nah, ini nanti diabadikan sampai sekarang di Madinah. Sampai sekarang itu adzan subuh di Madinah 2 kali. Ya, jadi ada adzan pertama, adzan kedua. Adzan pertamanya peringatan bahwa subuh akan tiba. Jadi kalau Anda baru pertama umrah, nyampe ke Madinah atau haji, ya pertama ke Madinah dulu, dengar adzan pertama, jangan langsung sholat subuh. Jangan terlampau soleh, bisa salah nanti. Ya, baik. Jadi itu bukan adzan subuh, itu adzan pertama peringatan untuk menunjukkan sebentar lagi subuh tiba. Cepat bangun, cepat siap-siap. Masjid Nabi beda dengan masjid biasa. Ada 10.000 keutamaan di situ. Sekali sholat 10.000. Ya kan? Masjidil Haram 100.000, Masjidil Aqsa 1.000. Jelas? Nah, sekarang jadi kita pahami dulu adzan pertama peringatan. Jadi kalau kita ingin ingatkan boleh, kalau ingin ikut sunnah Nabi bisa. Adzan misalnya Allahu Akbar, tapi sampaikan dulu pada masyarakat. Jangan ujug-ujug adzan sunnah Nabi baru Anda yang belajar, masyarakat belum tahu. Begitu jam 4 sudah adzan di komplek. Allahu Akbar. Di demo Anda ke masjid sama ibu-ibu. Belum. Gitu kan? Jadi mohon maaf,
pelajari dulu, sampaikan ke masyarakat. Jadi wasilah itu bisa berbeda. Ya bisa misalnya adzan, kalau tahu itu bisa dengan menginfokan Bapak Ibu sahur, sahur, sahur. Sunnah. Sebentar lagi akan tiba waktu subuh, 15 menit lagi, ya kan? 20 menit lagi, sunnah. Diingatkan boleh. Jadi ada yang tak sadar. Jelas ya? Nah, tapi jangan salah juga, imsak, belum. Kalau belum tiba subuh. Nah, antara yang pertama tadi dengan adzan subuh apa yang dikerjakan? Bab qadri kam baina as-sahuri wa salatil fajri. Ya, bab pembahasan tentang berapa ukuran antara sahur tadi yang adzannya Bilal ke adzan subuh. Ya. Haddatsana Muslim ibn Ibrahim, haddatsana Hisham, haddatsana Qatadah an Anas an Zaid bin Thabit radhiyallahu taala anhu qala. Hadisnya dari sahabat mulia yang pernah diadopsi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, dan sangat mencintai Nabi, Nabi pun mencintai beliau, pernah jadi tameng Nabi ketika dilempari saat ke Taif, dan sungguh mulia beliau, ya, sahabat Zaid bin Thabit radhiyallahu taala anhu. Qala, beliau menyampaikan informasi kepada kita, tasahharna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kami sahur bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini langsung haditsul fi'li. Hadisnya berupa perbuatan. Kalau sudah perbuatan ini sudah selesai. Ya, artinya apa? Artinya ya ini jadi referensi yang sangat kuat. Ya, jadi sahabat yang langsung mengalami bersama Nabi, silsilah sanadnya sampai juga kepada Al-Imam Al-Bukhari dan kualifikasi ketat hadisnya sahih. Thumma qama ila salati qultu. Ya, kemudian sampai kami salat. Jadi dari sahur bersama Nabi terus ya sampai waktu ke subuh, sampai mau salat. Kemudian beliau bertanya, "Kam kana bainal adzan ya was sahur?" Kemudian aku bertanya kepada Zaid bin Thabit. Jadi Anasnya bertanya kepada Zaid bin Thabit, "Kam kana bainal adzan was sahur?" Menurut pengalaman engkau saat engkau sahur bersama Nabi sampai ke adzan itu jaraknya berapa lama? Ya, kata Zaid bin Thabit, qala qadra 50 ayatan, sekitar bacaan 50 ayat Al-Qur'an dibaca dengan tartil. 50 ayat, teman-teman sekalian. Ya, An-Naba lebih sedikit lah, ya kan? Jadi kalau kita baca itu ya kurang lebih 15 menitan lah. Ya, 10-15 menit. Jadi kalau kita mau ambil kesimpulan ke sini, 15 menit sebelum waktu subuh tiba, kita bisa sampaikan ke masyarakat, sebentar lagi subuh tiba, waktu sahur berakhir, Bapak Ibu sekalian, harap segera menyempurnakan sahurnya, isi dengan istighfar, dan persiapkan subuh menjelang tiba. Atau kalau mau pakai lebih sunnah lagi, baca Al-Quran, dibaca sampai subuh tiba. Makanya di Allahu Akbar, senang sekali di kampung-kampung daerah-daerah itu banyak sunnah Nabi dipraktekkan. Jadi tidak banyak teori, tidak banyak cakap, tapi sunnah dipraktekkan. Karena ulama kita dulu itu sebelum mengajar sudah punya sanad di hadisnya. Ya, mereka itu menyampaikan nggak kompleks kepada masyarakat, simpel aja. Jadi perintahnya itu lebih berupa perilaku. Ayo sebelum adzan ngaji dulu, ya kan? Nanti sebelum itu sampaikan dulu ke masyarakat begini. Itu sebetulnya sunnah. Mereka sudah khatam. Kalau kita lihat sanadnya pun ada. Jadi bukan ngaji kayak kita begini. Ya, mereka sudah hafal tuh. Sudah dibacakan depan syekh, mereka baca, dikasih ijazah. Sanadnya ada semua. Tapi untuk memudahkan ke masyarakat yang awam itu jangan diberikan banyak teori. Diberikan yang paling mudah. Diberi teori, pusing mereka. Ya. Nah, jadi ini gambarannya. Jadi pertama, kita sudah mendapatkan informasi bahwa untuk puasa Ramadan itu tidak boleh sembarangan. Tidak bisa Anda hanya sekedar mohon maaf tahan lapar, tahan haus, nanti masuk ke dalam satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Rabba shaimin laisa lahu min siyamihi illa al-ju' wal 'atash." Tidak sedikit orang puasa tidak dapat apapun dari puasanya kecuali hanya rasa lapar dan haus saja. Mesti ada ketentuan yang kita pelajari, mesti ada aturan yang dipahami, ya. Kemudian yang kedua, dalam penunaian ini mesti jelas mengetahui waktunya dari mulai subuh sampai dengan ke maghrib kita puasa. Itu yang disebut secara bahasa dengan saum, siam ataupun imsak. Dan jangan salah paham dengan nama imsak. Imsak yang dimaksudkan dalam kalimat ini secara bahasa itu senafas dengan siam, senafas dengan saum, artinya puasa. Jadi kalau masuk waktu sebelum fajar tiba, itu masih waktunya boleh makan,
ya boleh sahur, boleh minum, tapi kalau sudah fajar tiba, itu yang dimaksud dengan imsak. Jadi imsak dalam pengertian ini bukan 5 menit, 10 menit sebelum waktunya adzan tiba, tapi pas saat fajar tiba. Kecuali kalau Anda yang Anda maksudkan imsak dalam pengertian istilah orang Indonesia, kan? Yang diminta misalnya yang dimaksud siap-siap gitu, kecuali itu. Tapi kalau kedengaran orang Arab makin bingung lagi nanti, ya. Karena itu silahkan manfaatkan dan kita saling mengingatkan, dan bagus ya, era modern kekinian suasana mengingat ini bahkan disampaikan dalam bentuk yang lebih detil lagi lewat jadwal puasa, ya. Jadwal puasa sudah ada. Ini makin bingung juga nih, ya, jadwal puasa kita, tapi yang disebarkan itu jadwal imsak. Coba ya, benar sebetulnya kalimatnya jadwal imsak, jadwal puasa. Cuman masalahnya yang muncul kok jadwal sholat. Coba cek ya, jadwal imsakiyah, jadwal imsak, tapi yang keluar jadwal sholat. Harusnya kalau jadwal imsak konteksnya ke sini jadwal puasa. Ya, ini kan makin aneh lagi nih. Imsak maksudnya wah, ini kan siap-siap. Kalau bikin jadwal siap-siap, tapi ketika muncul jadwalnya jadwal sholat, jadwal imsakiyah, jadwal sholat dari subuh sampai ke isya. Terus dalam praktek makin bingung lagi. Tapi kita coba berikan pemahamannya dan tidak perlu saling menyalahkan. Kita belajar untuk menjadi lebih baik. Apa yang kita kerjakan tanpa kita belum tahu dasar pengetahuannya, maka insya Allah dinilai pahalanya oleh Allah, tetap mendapat pahala karena keimanan kita.